Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini topik pembahasan kita mengenai iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan perbuatan baik. Perbedaan yang sangat mendasar antara ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran agama lain, salah satunya adalah Tuhan Yesus mengajarkan selamat hanya melalui iman kepada Yesus. Ini tertulis dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan di Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita beriman kepada siapa? Dikatakan di atas, beriman kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan, sebab di seluruh dunia, di antara manusia, tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Elohim untuk menyelamatkan kita. Di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alkitab mengatakan dengan jelas, perbuatan baik sama sekali tidak mempunyai andil untuk menyelamatkan, membawa kita ke surga. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah. Jika perbuatan baik kita punya andil 0,01% saja, sedikit saja untuk menyelamatkan, maka keselamatan kita tidak cocok disebut anugerah. Ya kan? Ini tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di Roma 11 ayat 6, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Artinya, diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi diselamatkan karena iman. Bahkan dalam Roma 14 ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Di NIV dikatakan, and without faith, it is impossible to please God. Artinya, perbuatan baik apapun bagi orang yang tidak beriman, tidak akan berkenan di hadapan Elohim. Nah, ini sering disalahartikan oleh mereka di luar kekristenan bahwa orang Kristen bisa hidup seenaknya. Karena mereka pikir tanpa perbuatan baik orang bisa selamat. Ini jelas ngawur. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, iman yang menyelamatkan pasti menghasilkan perbuatan baik. Ini tertulis di dalam Matius 7 ayat 16. Dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya, dari perbuatannya kamu akan tahu mereka orang beriman yang sejati atau iman yang palsu. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran di luar kekristenan. Perbuatan baik menurut kitab suci adalah hasil, buah, bukti dari iman. Jadi, iman yang menyelamatkan pasti menghasilkan perbuatan baik. Mustahil seseorang mengatakan beriman namun tidak menghasilkan buah atau perbuatan baik. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat 20. Sedangkan perbuatan baik menurut agama lain adalah syarat untuk selamat. Jadi artinya, jika mereka tidak melakukan perbuatan baik, maka akan binasa. Karena perbuatan baik di luar kekristenan adalah syarat untuk selamat. Perhatikan perbedaan yang sangat mencolok ini, teman-teman. Jika perbuatan baik dilakukan karena ada ancaman serius, jika tidak dilakukan, maka tidak akan selamat. Apakah perbuatan baik karena takut dihukum tersebut dilakukan dengan motivasi hati yang benar? Apabila ancaman atau hukuman itu ditiadakan, dihapuskan, maka orang yang melakukan perbuatan baik karena takut dihukum bisa dipastikan mereka akan merasa bebas, merdeka untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Contoh di dalam keluarga, di mana orang tua mendidik
secara keras dengan memberi ancaman hukuman terhadap anak jika tidak melakukan perintah atau kehendak orang tua. Memang kita akan menjumpai anak-anak tersebut patuh dan taat. Tentu salah satu pemicunya karena takut dihukum. Ketika anak tersebut dewasa dan hidup jauh dari orang tua, mulailah muncul sifat aslinya. Mereka mulai hidup bebas, melakukan apapun sesuka mereka, mulai berbohong dan memberontak terhadap orang tua. Jadi ketaatan tersebut adalah ketaatan yang semu. Sedangkan perbuatan baik yang dihasilkan atau buah dari iman yang benar adalah perbuatan baik yang dilakukan karena motivasi hati yang benar, yaitu dilakukan karena satu, mengasihi Tuhan. Contoh, apabila orang tua memerintahkan kita untuk rajin belajar, tidak pulang larut malam, disiplin dalam menggunakan waktu, tentu sebagai anak yang mengasihi orang tua, dia pasti melakukan meskipun jauh dari orang tua. Kos misalnya. Nah, seperti itulah jika kita melakukan perintah Tuhan karena hati yang mengasihi Tuhan. Meskipun Tuhan tidak terlihat, kita tetap melakukan apa yang dikehendakinya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." 2. Dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Elohim." Jadi ini motivasi dari seluruh kehidupan kita. Dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari, seperti makan atau minum, kita lakukan untuk kemuliaan Elohim. Nah, sekarang jelas perbedaan antara apa yang diajarkan oleh dunia dan ajaran Tuhan Yesus ya, teman-teman. Luar biasa, penuh dengan kemuliaan dan hikmat. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jesus bless you.